Halo Indah People, kita spesial hari ini dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional. Ini adalah podcast collaboration yang kebetulan diorganize oleh listrikclick.com, yang mana kali ini kita akan mengangkat tema mengenai manajemen power system industrial. Kali ini kita bersama dengan Hioki Indonesia dan juga Inlight LED. Oke, kita akan sapa dulu satu persatu. Yang pasti kita membicarakan mengenai bagaimana sih manajemen energi itu sendiri, karena dalam kehidupan sehari-hari baik dari sektor industri ataupun residential segala macam, sebuah kontrol dari energi itu sangat penting, apalagi untuk mengenai saving cost dan efektivitas dari energi itu sendiri. Untuk itu kita sudah bersama dengan para pakar-pakarnya. Kita sapa dulu yang pertama, ini ada inisiatornya Bapak Ferry Gunawan dari listrikclick.com. Pak Ferry, apa kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Pagi. Udah bergabung. Oke, dan kemudian saya sapa lagi ada Bapak Budi Rasmono, Kepala Divisi Pengadaan Jasa PT Mentari Timur Sentosa. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Kemudian dari PT Hioki Indonesia ada Bapak Bayu Nugroho, Asisten Sales Manager. Selamat pagi, Pak Bayu. Pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Murniati, Senior Channel Sales dan E-commerce dari Hioki Indonesia. Selamat pagi, Bu Upi. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Iya, untung ada Ibu, jadi agak semangat ya. Soalnya topiknya berat nih, harus ada perempuan. Oke. Kemudian saya sapa juga dari Inlight LED atau Surya Mas Lumisindo Dwidaya, ada Bapak Ferry Darmawan, General Manager Product Development. Halo Pak Ferry. Ya, pagi semua, salam kenal juga ya. Nah, saya sapa lagi beliau satu lagi nih, ada dua ya, ada Pak Handi Ondang, Manager Project Section dari Inlight LED. Selamat pagi Pak Handi. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu, salam kenal semuanya. Oke, dan juga ada Ibu Vini ya, betul ya, juga dari listrikclick.com. Oke, silakan Pak Budi, mungkin bisa mulai dari Pak Budi dulu. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin tadi kan perkenalan sudah, jadi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pertama akan saya jelaskan masalah power management system. Kalau dalam bahasa Jawanya katanya sih SCADA. Apa itu Pak? SCADA system. Gitu ya? Bahasa Jawanya. Okay. SCADA system. Okay. Nah, di sini pengertiannya suatu sistem yang mengontrol dan memonitoring kelistrikan di suatu perusahaan. Okay. Nah, itu maksudnya dari power management system itu sendiri. Nah, jadi di situ ntar pertanyaannya kan kenapa harus dipasang power management. Nah itu jadi untuk efisiensi, pertama efisiensi di khususnya sih ini ya tenaga kerja biasanya. Jadi di situ ada untung ruginya sebenarnya. Jadi untungnya itu perusahaan dia itu punya gedung, misalkan 10 gedung. Nah, dia cukup pasang master, satu master bisa dipasang beberapa device. Device itu monitor kecil-kecil untuk panel-panel yang di gedung-gedung sebelahnya. Nah, di situ pasti disiapin control room. Makanya di situ tenaga kerjanya pasti akan berkurang. Nah ini sebenarnya untung ruginya di situ. Tenaga kerja berkurang, terus untuk tenaga teknisi juga nggak terlalu banyak. Kalau untuk dulu, yang dulu itu sebelum ada SCADA sistem ini, jadi punya 10 gedung itu pasti maintenance jalan-jalan itu, pemeriksa satu-satu, ampere, volt, dan lain sebagainya untuk besaran listriknya. Nah di sini kalau dengan adanya SCADA sistem itu dia cukup pakai di control room, tinggal satu tekan klik enter dia udah
langsung kebuka untuk ngecek gedung mana, misalkan gedung 1, gedung 2, gedung 3 dan seterusnya itu bisa dicek pakai control room. Cuma di situ untuk komputernya sendiri itu harus punya RAM-nya itu yang lumayan lah. Jadi untuk menyimpan data. Nah ini kalau dia udah kesimpan, diusahakan itu 1 bulan sekali datanya ditarik. Jadi untuk biar tidak memenuhi data di komputer itu sendiri. Nah kurang lebih power management system itu segitu. Ini secara garis besarnya. Jadi mungkin kalau untuk pertama, emang biayanya pemasangan SCADA sistem ini lumayan. Tapi untuk seterusnya ya cukup menghemat sih sebenarnya. Cuma modal pertamanya aja yang lumayan gede. Nah itu dari power management system mungkin segitu. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silahkan. Nah ini mungkin bagi sebagian orang awam, sebelum kita masuk spesifik ke Hioki Indonesia, Pak Budi, dari Bapak sampaikan tadi, sudah sejauh mana sih orang sudah aware dengan power management system ini, Pak? Khususnya dan segmentasinya lebih seperti apa? Jadi untuk SCADA sistem ini untuk perusahaan-perusahaan yang udah berkembang lah. Jadi yang contohnya itu sebagai contoh itu SAP Karawang. Itu yang pernah saya tanganin, dia pasang SCADA sistem. Jadi emang ya biayanya emang cukup besar. Tapi boleh setelah tahu itu nggak kisarannya, Pak Budi? Kisarannya gitu boleh nggak? Average? Kisarannya sih di sekitar 300 sampai 500-an. Oke. Juta itu juta. Iya, 300 sampai 500 jutaan. Bukan ribu ya, kalau ribu saya langsung beli ya. Ribu ya. Kalau ribu langsung beli. Tapi saya efisiensinya lumayan Pak. Cuma waktu sebelum pasang saya juga udah ngomong, kebetulan presentasinya kan ke Jepangnya langsung. Cuma kebetulan beliau juga udah mahir bahasa Indonesia lah. Jadi kita nggak terlalu sulit gitu. Bukan Pak Budi yang bahasa Jepang di sana nggak ya? Oke. Dan memang sih kebetulan juga kalau kita bicara energi Pak, itu sangat nyambung sekali ya, bahwa di satu sisi juga equipment yang tadi Bapak sampaikan itu sangat penting ya, apalagi semua orang sekarang perlu sekali untuk mengontrol sejauh mana konsumsi dari energi dia sendiri. Oke. Sudah berapa banyak Pak dalam artian customer Bapak di wilayah mana aja di Indonesia atau bagaimana? Kalau di Indonesia kita baru pasang di SAP Karawang aja. Masih Masalahnya baru ya? Karena biayanya ya udah lumayan lah, udah sekitar setahun yang lalu lah. Setahun ya. Oke. Ya, cuma kita beberapa masukin penawaran, mereka tuh udah begitu ngelihat harga langsung mundur. Oke, langsung shock ya. Iya, langsung shock lihat harganya deh. Berarti kalau gitu kan listriklik.com ini Bapak selaku dalam hal ini tuh supplier lah ya, atau distributor gitu ya. Distributor ya. Iya, betul distributor. Oke, ya. Sekaligus saya ingin belajar juga mungkin lebih spesifik ini dari Hioki Indonesia nih, yang punya alatnya mungkin kali ya. Mungkin saya pengen tanya dari Pak Bayu. Bayu, seperti apa sih sebenarnya power management system itu dan bagaimana behavior orang Pak di Indonesia sejauh ini? Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Ya kalau misalkan kita bicara power management system itu kan grup dan grupnya sendiri sama individualnya sendiri. Jadi kita harus kerja bareng tim, karena ya suatu alat itu kan bisa memverifikasi, tapi juga butuh di Pak. Oke, ini Pak Alisa gitu ya. Oke. Jadi seperti itu.
Sisi Hioki itu biasanya kita analisa datanya menunjukkannya seperti ini. Nah, actionnya harus seperti apa di teman-teman di user sebagai pengguna. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita flashback dulu ke basic kali Pak ya. Mungkin kita pengen tahu dari Hioki Indonesia sendiri itu lebih kepada apa sih Pak dalam artian core bisnisnya sendiri? Oke Pak, kalau dari sisi Hioki sendiri itu kita sebuah test measuring tools untuk elektrik dari sisi dari yang high end sampai yang tools kecil kayak tang ampere, terus avometer, jadi seperti itu. Jadi dari sisi high end-nya kita dari lebih ke analisa. Jadi alatnya untuk menganalisa ada apa sih di sebuah power management itu, atau khususnya di listrik ya. Untuk khususnya di listrik itu ada apa, harmoniknya berapa, terus ada flicker kah, atau ada deep kah, ada swell kah, jadi seperti itu. Nah setelah kita mendapatkan data-data tersebut sekurun waktu yang ditentukan oleh si user, nah nanti kita bisa dapat nih analisanya seperti apa, nah actionnya seperti apa, apakah harus di maintenance-nya seperti apa, di service kah atau di replace nantinya si listriknya tersebut di sebuah sistem listrik. Jadi seperti itu Pak. Oke, untuk sejauh ini saya sempat pelajari juga dari website Pak ya. Ternyata sudah cukup lama juga. Berarti sudah cukup banyak ya Pak ya yang di Indonesia industri yang sudah menggunakan produk dari Hioki sendiri. Ya syukur Pak, alhamdulillah sudah banyak, karena memang kita sudah di Indonesianya sendiri pun dari 2013 kantor kita Rep Office dan PT 2018, dan memang beberapa distributor mantan ya terus terang itu bisa di sekitar 20 tahunan lah di Indonesia umur Hioki gitu. Dan kita memang build up di Jepangnya dari 1935. Jadi seperti itu. Oke. Cukup ya, banyak aplikasinya banyak. Cukup banyak juga nggak sih Pak pemainnya Pak? Pak Bayu pemain yang dalam bisnis sama dengan Hioki ini cukup banyak juga nggak sih di Indonesia? Cukup banyak Pak, cukup banyak ya, terutama untuk yang toolsnya ya, tools tang ampere segala macam. Memang banyak teman-teman dari China, dari Jerman, dari Eropa segala macam, Amerika banyak, dan Jepang sendiri pun ada saudara-saudara sendiri dari Jepang. PR-nya Pak Bayu sama Bu Upi ini kalau gitu. Ya memang kalau seperti itu ya artinya apa ya, kadang-kadang kan kita nggak bisa ngerubah mindset teman-teman user ya, kadang-kadang susah juga karena saya sendiri pun secara pribadi saya nyamannya pakai mobil yang RCGC aja deh, karena emang butuhnya seperti itu aja cukup gitu, kadang ngerubah itu aja. Oke, thank you Pak Bayu. Nah, ini sekarang kita untuk menyambungkan ruh kita bersama, saya mungkin butuh penjelasan nih dari Pak Ferry Gunawan. Sebetulnya sejauh mana sih peran manajemen energi listrik itu sendiri di Indonesia saat ini, Pak Ferry? Dan sepenting apa gitu? Ya sebenarnya kalau untuk manajemen power system ini di industrial sangat dibutuhkan, karena untuk menekan cost kan. Oke. Kan biaya listrik itu kan pabrik itu kan bisa ditekan gitu. Kalau manajemen itu jalan ya pasti 20-30% akan tertekan nilai angkanya itu. Oke. Nah, ya mungkin, contoh. Maaf ya, kalau misalnya kan untuk saat ini contoh kalau misalnya untuk power analyzer kan benar kata Pak Bayu, kita cek, kita analisa ada kebocoran di mana gitu loh, apakah di kapasitor banknya ataukah nanti kita pasang inverternya apa ada masalah gitu loh. Nah, itu kan masalah kelampuan juga kan itu butuh juga ya, soalnya kan untuk saat ini industrial kan masih banyak tuh pakai yang kayak bola-bola APLN gitu kan, yang pakai balas yang 400 watt 500 watt ya kan, itu kan bisa diganti juga kan LED itu. Oke. Berarti saya masih fokus nih ke lagi mencari bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti orang awam ya. Kalau orang-orang project mungkin sangat aware dengan seperti ini.
Di sini saya lagi buka website dari Hioki. Salah satunya saya melihat Power Quality Analyzer. Itu betul ya Pak Bayu ya? Betul. Berarti Bapak ini dalam artian jual alat, kemudian sistemnya, maintenance-nya juga semua dari Bapak juga dong berarti Pak ya? Gini Pak, kita sebagai prinsipal di Indonesia, jadi kita hanya menjual jual dan after sales gitu ya. Jadi kalau dari sisi maintenance, iya, tapi maintenance alat artinya misalkan ada servis kerusakan bisa dialihkan ke Hioki Indonesia gitu ya, untuk servis dan akan dikirim ke pabrik untuk di repair gitu. Nah jadi kalau kita kan hanya penyedia data, kita hanya alat ukur ya. Kita hanya penyedia data dan analisa seperti apa. Mungkin kita bisa bantu karena memang perspektif analisa itu tergantung dari user ya. Karena kan user yang si pemakai. Nah, nanti actionnya seperti apa dan itu mungkin juga kita bantu, bisa kita bantu untuk advice. Jadi seperti itu arahnya. Jadi kita memberikan nggak cuma jualan alat aja nih Pak, alatnya buat diukur bla 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 bla. Nah, ntar di analisa seperti ini kita lepas, itu kita juga nggak mau gitu loh. Jadi kita pengennya ini Pak solusinya mungkin seperti ini untuk Bapak. Jadi kurang lebih based on analisa data yang kita dapat diukur gitu sekian waktu tentang waktu. Jadi kurang lebih gitu. Oke, jadi ada fungsi advisor juga dari Hioki Indonesia ya Pak? Iya, karena memang arahnya nanti akan menjadi solution provider lah Pak kasaran. Oke. Sekarang kita coba jumping dulu, kita lebih ke ngobrol aja ya, saling tanya juga boleh. Saya pengen dulu nih dari pihak Inlight LED, mungkin boleh Pak Handi atau Pak Ferry, kira-kira dengan gambaran manajemen energi atau power ini, itu kira-kira kalau kita korelasikan dengan lampu LED yang juga itu secara mayoritas dalam industri juga banyak digunakan. Nah, bagaimana dari Inlight LED melihat korelasi ini untuk kebutuhan saving power itu sendiri? Silakan, mungkin Pak Ferry atau Pak Handi. Pak Ferry dulu deh. Oke. Ya, selamat pagi ya semua. Salam kenal juga sekali lagi. Saya Ferry ya. Jadi terima kasih Pak Rian buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya menurut saya korelasinya sangat dekat ya. Jadi tentunya kita tahu sama-sama tahu bahwa power consumption itu salah satu yang kontribusinya cukup banyak itu adalah lighting ya, selain dari machinery dan lain sebagainya. Karena terutama untuk kalau kita bicara di sektor industri, di sektor industri juga karena kita juga punya produk-produk lighting untuk di sektor industri, umumnya itu power consumption-nya itu cukup tinggi Pak. Jadi bukan seperti bayangan kita kalau lampu untuk home use gitu ya, untuk penggunaan rumah itu biasanya wattnya hanya sedang-sedang, mulai dari mungkin dari 5 watt sampai 20 watt. Tapi kalau kita sudah masuk ke sektor industri, umumnya itu biasanya main 50 up gitu Pak, 50 watt up. Kadang-kadang ada yang bisa sampai 100 watt, 150 watt. Nah, jadi kalau kita bisa bayangkan, katakanlah di satu factory, manufaktur gitu ya, yang beroperasi kurang lebih mungkin sometimes bisa hampir 24 jam, atau bahkan ada yang 24 jam, dengan beberapa shift, lighting itu kan nyala terus. Satu titik lampu dengan 100 watt bahkan lebih dikali sekian puluh titik itu cukup, konsumsinya cukup tinggi gitu. Jadi oleh karenanya makanya kami dari Inlight LED juga sangat mendukung sekali gitu gerakan untuk termasuk gerakan pemerintah lah untuk saving energy ini. Begitu kira-kira Pak Rian. Oke, thank you Pak Ferry. Nah, sekarang dari Pak Handi mungkin selaku orang project di bidang lampu, saya ingin nanti menyambungkan dari pengalaman Bapak selama ini dengan project-project yang menggunakan lampu. Gimana Pak Handi pengalamannya selama ini terkait dengan manajemen energi ini sendiri Pak? Gini, saya
biasa kalau bertemu customer, misalkan customer itu masih menggunakan lampu konvensional, biasa saya dengan pihak engineering itu menghitung hitam di atas putih aja Pak Bayu. Nah memang kan sulit ya Pak ya, karena kan kita harus berbicara mengenai power factornya berapa, aktualnya berapa, penggunaan masing-masing divisinya berapa watt gitu. Nah saya pikir kalau dengan adanya Pak Bayu kita bisa kolaborasi lebih enak, karena benar-benar real power yang dipakai itu berapa gitu Bapak. Jadi kan selama ini kan kita ngitung itu atas putih aja. Sehari pakainya berapa jam, berapa watt, udah itu aja. Mengenai power factornya, kita kan harus tahu dari tiap-tiap barang kan beda-beda, ya. Terus gini Pak Bayu, misalkan kalau Pak Bayu ada alatnya itu bisa mendeteksi dia punya THD-nya, malah lebih bagus, karena kan selama ini kan ya jujur ya, memang banyak gedung-gedung yang concern terhadap THD, padahal itu kan THD itu kan penting sekali mengenai kerusakan dia punya mesin-mesin yang menggunakan kumparan gitu Pak Bayu, Pak Rian. Dari saya sih pengalaman saya selama ini. Oke, sangat membantu sekali. Maksudnya membantu presenter nih untuk dapat bahan. Nah, mungkin Pak Bayu bisa dapat juga nih. Saya udah kasih umpannya tuh. Silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak. Betul kata Pak Andi, jadi memang di alat ukur itu, di power quality analyzer khususnya, nah jadi kita bisa ngukur dari semua faktor yang dipunyai oleh listrik, ya terutama kayak harmonik yang Pak Andi bilang tadi. Jadi harmoniknya bla-bla segala macam, dan memang teman-teman user di gedung itu kadang-kadang agak kurang concern karena memang mungkin kelistrikan yang penting nyala, nggak jepret atau gimana, saya juga kurang tahu, saya juga bukan ahli di bidangnya gitu ya. Jadi memang bisa dibilang THD, power factor, deep swell yang Pak Andi bilang tadi dan saya sudah sampaikan di awal tadi beberapa, memang sangat butuh dicek ya Pak, khususnya reguler, terutama di yang punya beban, yang mempunyai alat tools yang kritikal ya, misalkan di gedung kan ada pompa kan juga menyumbang THD-nya lumayan gitu. Nah memang di power quality analyzer di Hioki sendiri itu bisa mencapai high order dan harmonik ya, sampai 80 kHz, dan ordernya itu sampai 50, order 50, jadi kurang lebih seperti itu Pak. Setuju sekali dengan statementnya Pak Andi itu benar. Dan itu, ya mungkin kita bisa misalkan Pak Andi ada project apa, jadi sebelum mungkin ide awalnya sebelum dipasang lampu inlight seperti apa, dan sesudah seperti apa sih grafiknya, current-nya, waveform-nya, jadi kurang. Ya, oke. Emang sih Pak Handi itu di Surya Mas selain manajer juga Dewan Penasehat Pak. Jadi kita kalau bingung yang nasehatin. Oke, saya coba jumping dulu sedikit. Yang unik adalah dari produk dan function dari produk ini. Tiba-tiba di sini ada divisi yaitu sales dan e-commerce. Nah, saya ke Bu Upi nih. Bu Upi, saya sangat yakin tantangannya sangat luar biasa. Di e-commerce, Ibu harus jualan produk yang notabene mungkin yang diketahui hanya orang-orang mungkin tanda kutip orang-orang seperti yang di forum ini gitu ya. Nah, apa tantangannya tuh Bu? Dan apa yang mau Ibu cari klien seperti apa tuh di e-commerce? Masih dengar suara saya? Masih Bu, masih. Oh iya. Oke, untuk di e-commerce sendiri memang Hioki saat ini memang kita meraba-raba partner aja yang memang cocok untuk kita gitu. Tapi kalau e-commerce Hioki
belum ada officialnya gitu. Jadi hanya rekanan-rekanan kita aja yang memang mempromosikan produk-produk Kioki. Itu pun produk-produk yang fast moving saja. Jadi yang memang biasa orang-orang biasa beli seperti ampere, multitester, kemudian ada beberapa yang juga. Kemudian ada juga untuk voltage detector, nah itu seperti itu. Jadi memang masih terbatas di kita karena memang kita betul-betul sedang mencari partner yang memang bisa growth barang-barang ya gitu. Jadi memang ada ini khusus lah di kita. Jadi kita masih belum. Kalau yang officialnya kita masih base-nya masih di website kita. Tapi kalau misalkan di Steam Marketplace ya kita belum, baru dalam tahap proses saja sih Pak. Gitu. Oke, ini menarik ya. Saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry kebetulan tuh kalau yang merancang-rancang lampu-lampu di inlight itu nih beliau nih yang cocok apa. Nah, Pak Ferry mau nanya nih dari semua obrolan tadi Pak, kalau kita korelasikan Pak. Kebanyakan untuk lampu-lampu project itu kan selama ini orang kan bicaranya adalah pertama adalah berapa sih konsumsi daya yang dipakai. Kalau di inlet sendiri itu lampu-lampu jenis seperti apa sih Pak yang kira-kira sangat tinggi permintaannya gitu loh Pak untuk hal-hal yang terkait dengan project industrial itu sendiri. Ya, varian. Kalau untuk project industrial sebenarnya tergantung kebutuhan customer itu sendiri ya, karena berbeda-beda juga posisi kondisi lapangan, baik layout dia, terus kemudian kalau misalnya factory seperti apa, terus kemudian kalau hanya untuk warehouse saja seperti apa, itu tergantung Pak. Jadi umumnya sebenarnya kita fokusnya pada berapa mereka lumen yang mereka ingin capai pada saat mereka beroperasi. Katakanlah kalau misalnya untuk warehouse dibandingkan dengan factory yang memang udah proses ada assembling dan melibatkan banyak kerja di sana, itu lumen atau tas yang diinginkan itu tentu berbeda. Pastinya yang assembling melibatkan banyak perakitan, di situ harus lebih tinggi intensitas cahaya. Setelah kita tahu berapa tingkat intensitas cahaya yang dibutuhkan customer per watt, jadi semakin tinggi efisiensi lumen per wattnya, maka dia akan semakin efisien, gitu. Terang, tapi konsumsi wattnya semakin kecil, gitu. Oke, Pak Ferry, yang saya lihat dari inlet, apalagi dari yang terbaru itu bahwa inlet sedang selalu mengkampanyekan bahwa hemat energi sekian puluh persen, 50%, 80%. Apakah itu bisa dikalkulasikan sama tuh Pak Ferry dalam hal energi itu sendiri? Bisa. Khususnya ya untuk project ya? Ya, bisa. Kita punya yang kita hitung berdasarkan dari jenis lampu yang mereka pakai umumnya, existing yang sudah mereka pakai sekarang. Katakanlah kalau di pabrik itu biasanya banyak mungkin pakai beberapa lampu merkuri. Ya, beberapa lampu merkuri mereka yang berapa ratus watt satu titik menghasilkan berapa lumen. Nah, lumennya itu tentu dari spek lampu tersebut itu juga gitu. Nah, tinggal kita simulasi kalau pakai produk LED yang untuk sektor industri itu berapa lumen dengan dia punya efisiensi berapa watt gitu. Nanti tinggal kita simulasi aja. Oke, gimana dengan street light Pak? Street lightnya yang Bapak punya? Ya, street light juga sama Pak. Street light juga kurang lebih sama. Kita punya beberapa tipe yang high efisiensi juga kita punya. Bahkan sekarang yang lagi tren itu dikombin dengan sistem solar system ya, dengan tenaga solar, jadi lebih saving lagi gitu, lebih saving lagi, nggak ada electricity lagi, langsung tenaga matahari. Jadi itu bisa membantu banget sebenarnya untuk
sektor industri. Oke. Itu dari Pak Ferry. Ya. Pak Ferry, PJU-nya itu berarti yang all in one Pak ya? Kita ada yang all in one, ada juga yang terpisah. Yang PJU yang soalnya itu all in one atau apa Dua-duanya ada Pak. Tergantung nanti request dari customer mau yang all in one di satu body ataupun yang terpisah, solar sendiri sama lampu sendiri. Nanti tergantung, dua-duanya kita bisa supply Pak. Halo? Iya Pak, saya mau menambahkan aja untuk dari Hioki sendiri sebenarnya juga ada sih alat ukur untuk lux meter itu ya FT3424. Nah itu untuk LED Pak, itu untuk lumen ya, cek sampai 200.000 lumen. Nah itu mungkin bisa kita saling ya info saja gitu bahwa dari Hioki kenapa ya salah satunya itu produk FT3424 itu untuk lux meter lampu LED. Baik. Oke, ini menarik nih. Tadi Pak Ferry sudah menjelaskan item-itemnya. Nah, Pak Handi boleh ngobrol dikit dong, selama ini Inlight itu udah ada di gedung-gedung semacam apa aja sih? Tujuan saya tanya ini supaya nanti dari pihak Hioki dan listriklik.com tuh bisa improve gitu loh, supaya ada nanti terjadi satu korelasi lah di antara dua company ini. Oke. Ini Pak lihat Bapak Ibu semua. Kalau untuk LED Inlight itu saya kira kalau di Jakarta hampir sekitar 70% sudah menggunakan LED Inlight. Cuman memang ada gedung yang hanya di ruangan ini, ada gedung yang di ruangan ini. Cuman yang saat ini yang seingat saya yang terbanyak itu kalau gedung-gedung high-rise itu adalah di Pakubuwono. Nah kalau untuk pabrik, nah sekarang saya sudah sedang lagi lakukan pemasangan lampu LED Inlight TL-nya. Nah kalau TL-nya kan memang kalau untuk di industri kan memang ya cukup banyak. Industrial, pemasangan lampu high bay, yang lampu gantung, lampu TL juga banyak, gitu. Nah seperti TL juga kita udah hampir bukan hampir ya, mungkin 90%-an itu toko Alfa itu sudah memakai lampu Inlight. Cuman ya seperti tadi saya bilang, memang kalau kita untuk bicara di Indonesia memang berapa savingnya itu memang untuk dari penggantian dari lampu konvensional ke LED memang cukup panjang ceritanya Pak Bayu, Bu Upi. Karena itu makanya saya sangat interest dengan webinar kali ini, ketemu dengan Pak Bayu, dengan Bu Muni, Pak Bayu juga gitu. Karena kan kita udah nggak usah ngomong lagi ABC berdasarkan hitam di atas putih lagi, tapi benar-benar realnya itu nanti di lapangan seperti apa. Nah selama ini kan gini, kita hanya menggunakan, kalau memangnya mau realnya, kita hanya menggunakan tang ampere aja Pak Bayu. Berapa sih ampernya? Gitu aja udah. Nah nanti waktu setelah pemasangan berapa hasilnya? Memang selama ini kalau menggunakan Inlight itu pasti turunnya benar-benar turun sangat drastis. Cuman untuk pertamanya itu kita perlu kolaborasi dengan timnya Pak Bayu, dengan timnya Hioki ini. Gitu. Oke, nah Pak Bayu boleh langsung tanggapi tuh atau Bu Upi kali? Mbak Upi aja, Mbak Upi gantian deh. Puasa dulu deh, puasa. Sorry, boleh gabung. Ya. Internet nih. Ya. Oke. Rencana kedepannya memang Listriklik ini akan membeli alat yang untuk analiser ya, portable analiser. Jadi mungkin nanti Inlight kalau mau kerjasama dengan kita juga bisa gitu. Jadi berarti kita ada pendaftaran untuk yang industrial, untuk analiser itu kita free. Biasanya kan kalau PT-PT lain bisa 2 juta sampai 5 juta rupiah per trafo. Kalau kita free.
Jadi masih mendaftarkan dari tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober. Oke. 27 sampai 30. Ya. 3 hari doang dong nih. Oh iya dong bro. Kalau kebanyakan atau yang Ya. Segera ya kok ya diinfo. ya. Oke. Nah, Yang satu penting diskonnya Bu. diskon ya. Berarti gini ya, Bu Upi lebih sering berinteraksi sama Pak Ferry Gunawan dong ya, karena kan beliau ini kan punya website sendiri juga ya. Apa udah listing produknya ada di situ juga? Sorry, bisa diulangi Pak, suaranya putus-putus. Ya, Bu Upi kan kebetulan di e-commerce ya, sementara Pak Ferry Gunawan kan punya website tuh. Iya. Oke, berarti listing produk dari atau semacam program atau whatever lah dari Hioki juga ada dong di listriklik.com. Ada, iya betul. Oke. Cuman memang sebenarnya Hioki ini produk bagus. Garansi 3 tahun Jepang. Iya. Ya. Ya kan, saya sih kok masih komit untuk jual Hioki terus gitu loh. Walaupun yang dari China dari mana bujuk-bujuk kita gitu. Cuman kita kan memperhatikan merek juga ya, kualitas gitu loh. Wah, ini dapat tambahan margin dari Hioki habis ini. Sebenarnya Aman. gini, saya dengan listriklik.com dan Covery kita saling banyak support lah ya, dari mulai campaign kita, kemudian kita juga ada banyak program-program usernya seperti apa gitu, terus apa yang lagi ada promo ya itu nanti kita kembalikan lagi sama Covery gitu untuk dibantu untuk disebarluaskan. Tapi at least kita support penuh lah. Atau misalkan nanti udah butuh training atau apa ya kita siap membantu dari sisi Hioki. Yang kedua ya kita memang garansi 3 tahun. Jadi membuat nyaman lah, si customernya nyaman, yang menjualnya juga merasa nyaman karena ada kita di sini gitu. Oke, sekarang di sini sudah ada 3 company kalau yang menurut saya 3 company ini bisa mewakili banyak sekali kebutuhan. Kira-kira jika Hioki, listriklik.com dan Inlight katakanlah beraliansi atau berasosiasi gitu, apa sih sebenarnya yang bisa kalian tawarkan untuk perusahaan-perusahaan di luar sana? Silakan tuh, semua rebutan boleh, suit-suitan dulu boleh. Gitu. Yang punya acara dulu deh, yang punya acara nih, ini jagonya nih. Ini biar Pak Handi langsung mikir habis ini nih. Pertanyaan pamungkas bukan nih Pak? Pamungkas ini, Pamungkas. Pertanyaan Pak Rian bukan pamungkas. Oh iya, pertanyaan dia saya. Pamungkas itu kebetulan tetangga saya. Oke, Pak Ferry, itu mic-nya dibuka dulu nih. Ini biasa pakai bahasa ini soalnya batin ini. Iya. Maaf Pak. Jadi ibaratnya kalau masalah di industrial, fokus kita kan di industrial. Ya. Jadi kita pengecekan ibaratnya dengan alat dari Hioki, itu dari dari segi lampu kita pasti pakai Inlight gitu. Pasti ya. Yang pasti garansinya jelas gitu loh. Daripada yang merek-merek lain sudah ternama tapi garansinya kita yang ibaratnya sebagai penyalur supplier itu agak susah gitu kalau dari segi garansinya ya. Untuk saat ini sih Inlight jelas gitu. Oke, kita sekarang masuk ke tahap closing segmen, closing program. Ya, silakan Pak Andi. Nodok host nih. Ya, ini saya mau garis bawahi tadi garansi dari Pak Ferry. Ya. Jadi gini, kalau barangnya Pak Bayu, Pak Ferry, Ubi kan enak berupa barang, kalau rusak ya udah benar-benar mati gitu loh. Kalau lampu ini memang agak sulit kalau bicara garansi. Contoh gini, misalkan merek A itu memberikan garansi 3 tahun, merek Inlight misalkan bisa menggaransi 2 tahun. Tapi gini,
dengan merek A yang garansi 3 tahun, tapi di tahun pertama itu cahayanya itu drop bisa sampai 40%, dan tahun kedua itu sampai 80%, itu nyalanya kalau saya anggap ekstrim aja ya, itu nyalanya seperti lilin. Nah, betul. Nah, kita nggak bisa garansi si user ini, si customer ini nggak bisa garansi karena lampu itu nggak mati, karena mereka kebanyakan garansi dalam keadaan mati gitu loh. Jadi ada hal lain selain garansi ini, ada namanya lumen maintenance. Nah, lumen maintenance ini kalau di Inlight selama ini yang saya gunakan selama ini di industrial, lumen maintenance-nya sangat tinggi, sekitar 80% lah. Jadi gini, kalau misalkan dengan lampu yang garansinya mungkin ya lebih lama daripada Inlight, tapi lumen maintenance si Inlight ini bisa bertahan lebih lama gitu loh. Jadi nggak semata-mata garansinya itu dalam keadaan mati. Garansinya sekian tahun, tapi mati. Selama lampu itu nyala, kita nggak bisa klaim garansi. Itu ada faktor namanya lumen maintenance yang harus kita perhatikan gitu, Marian. Oke, ya lebih dari hanya sekedar fisik, tapi juga ketahanan dari cahaya itu tadi ya, gitu ya. Iya. Oke. Sekarang saya nih pamungkas closing program nih ke yang punya hajatan nih, Bos Ferry Gunawan. Nah, kita udah ngobrol kiri kanan nih, Hioki ada, Inlight ada. Kira-kira apa sih yang paling menarik ditawarkan untuk calon konsumen nih kira-kira nih? Ya, yang tadi saya bilang, ya intinya kita akan lakukan kalau untuk industrial kita akan melakukan penghematan sekitar 20-30%. Itu akan kita nyatakan gitu loh. Oke, jadi lampunya Inlight, kemudian sistem dan alatnya Hioki, yang jualnya listrikbit.com, gitu ya? Ya. Oke, seru ya. Kita lanjutkan nanti komunikasinya, mudah-mudahan ntar hubungan kerjasama 3 company ini bisa makin berkembang, dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Inlight, Hioki, listrikbit.com. Ya pokoknya hari ini kita diskusikan untuk kemajuan bangsa inilah, khususnya untuk industrial gitu loh. Ya mudah-mudahan listrik nasional lah. Berarti hari ini kan listrik nasional. Oke. Ibaratnya PLN supaya lebih bersih lah, lebih bersih dan lebih baik lah. 2024 kandidat Menteri BUMN atau Dirut PLN. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu, Pak Ibu Upi, Pak Ferry Darmawan, Pak Ferry Gunawan, Pak Budi, Bu Pini, Pak Andi Ondang. Sukses, sehat untuk kita semua ya. Terima kasih. Izin Pak, terima kasih banyak Pak semuanya.